Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tubaliguna biha khajabitikal haram wa syarata qabri nabi kalabdul salati wassalam fi lutfin wa afiatin wa salamatin wa bukil maram wa lalihi wa sobihi wa barik wa salim. Pemirsa dimanapun Anda berada, seyogyanya kita senantiasa alhamdulillah kita masih ditakdir panjang umur, sehat walafiat sehingga bisa silaturahmi lagi, dakwah lagi, ibadah lagi. Semoga saja ya syukur kita dijadikan Allah, nikmat-nikmat yang lain ditambah, dan ditambah. Amin Allahumma amin. Baik, di episode kali ini kita akan coba bahas mengenai wajib haji. Ya Allah, sekitar haji itu ada istilah rukun haji, ada istilah wajib haji, ada istilah sunnah haji. Saya ingatkan lagi, kalau rukun haji itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, hajinya tidak sah. Tidak sah, tidak mabrur. Beda dengan wajib haji. Sekalipun namanya wajib haji, ini kalau tidak dilakukan, ini masih bisa dibarter diantaranya lewat menyembelih seekor kambing atau dam, ya Allah. Wajib haji itu ada 6. Sering saya sampaikan tadi TV, tadi manasik, subhanallah, sekalipun wajib haji bisa dibarter dengan dam seekor kambing, jangan sampai 6-6-nya ini ditinggalkan sehingga karena kemampuan finansial nyembelih 6 kambing. Alias setiap wajib haji yang 6 itu diganti dengan dam. Diganti dengan dam, akhirnya disebut kasih dam-daman. Kan ya Allah, 6-6-nya diganti, dibarter dengan dam. Apa itu? Yang pertama, niat berhaji dari mikot. Niat berhaji dari mikot, ya Allah. Ini berhimpitan dengan rukun haji yang pertama, berpakaian ihram. Ketika di tempat mikot itu kalau rukun haji harus berpakaian ihram. Kalau wajib haji harus berniat berhaji dari mikot. Mikot itu ada 2 jenis, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani yaitu jumhur ulama mulai bulan Syawal, Dzulhijjah, ya Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sehingga kalau kemudian melaksanakan serangkaian haji di luar musim itu, di luar bulan itu, atau kakasen bulan Ramadan, bulan Syawal, belum termasuk bagian daripada yang seyogyanya dia lakukan melaksanakan haji, yaitu jumhur ulama itu ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sehingga harus diulangi lagi, manakala haji tamatu, umroh dulu, entah Syawal, entah Ramadan, ketika bulan Syawal, entah itu Ramadan atau kemudian sebelumnya Rajab, Sa'ban, tapi kalau sudah masuki Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini khususnya Dzulhijjah, ini musim haji. Ya. Ini boleh niat berhaji dari mikot. Tapi biasanya jamaah haji Indonesia ini terbagi 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama biasanya awal Dzulqa'dah, ya Allah. Baru kemudian pertengahan, terakhir itu awal Dzulhijjah. Sehingga jarang yang kemudian Syawal. Kapan Syawal? Syawal akhir. Tadi ya, mikot zamani itu waktu. Mikot makani itu tempat, ya Allah, di mana tempat tersebut boleh untuk niat berhaji. Gelombang pertama sudah masyhur, yaitu di Bir Ali. Masjid Bir Ali, di halaman Bir Ali atau di parkiran Masjid Bir Ali itu 12 kilo dari Madinah. Kalau gelombang kedua ada 2 pendapat, yaitu 1 jam sebelum mendarat itu lurus kondur manazil, ya Allah. Baru yang mayoritas yang kedua ini subhanallah itu di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sehingga bisa mandi dulu, manakala penerbangan 9-10 jam itu
jaga kesucian itu kan sulit, toiletnya itu kecil, subhanallah. Apalagi kemudian tidak boleh pakai air, wudhu pun tayamum, apalagi buang hajat, ya Allah. Bayangkan 9-10 jam itu jaga kesucian, toiletnya kecil, airnya sedikit. Ini tentu sulit jaga kesucian. Sehingga mayoritas itu di Bandara King Abdulaziz Jeddah. Bayangkan 10 jam, dapat makan 2 kali, snack 1 kali, minum, ya Allah, mulai jus mango ditawani jus mango. Ana jamaah iku ya Allah, memang gratis. Jowaluk kabeh jus mango, jus apel, jus oren, gak ana jus duren. Ketika ditawari teh atau kopi, dijaluk pisan diombe manut, ya Allah. Calon jamaah haji ku gak tahu mangan. Jarine wong Surabaya ngerangsang, ya Allah, memang gratis, naudzubillah. Hati-hatian aja masukannya. Cuma kemudian ketika buang, kebelet pipis. Apalagi buang hajat, nggak boleh pakai air, pakai tisu. Ya Allah, kalau nggak percaya, nggak enak kondisi, toharoh pakai tisu, besok pagi sebelum subuh ketika bangun, kemudian buang hajat, sampean coba. Ya Allah, buang hajat, kemudian sampean toharohnya pakai tisu. Nah, berhenti dulu 5 menit di pojokannya kamar mandi, lah gak enak. Baru lek pakai air enak, ya Allah. Makanya lek saya biasanya makan sak madya supaya apa? Sementing kisian itu tadi, enggak semuanya dimasukkan, diecek-ecek itu tadi. Itu diantaranya, subhanallah. Mas Tosan Aji, ya tentu kenal dengan Mas Stefan. Ingin batal haji, hubungi pengasuh Mutiara Iman. Thanks pemirsa, masih setia mendengarkan, menyaksikan Mustafa Bisri Iswid. Kita masih bahas mengenai wajib haji. Tadi di segmen pertama, yang pertama sudah saya sebutkan niat berhaji dari mikot, ya Allah. Kalau gelombang pertama itu di Bir Ali, mikot makaninya. Kalau gelombang kedua di atas pesawat 1 jam sebelum mendarat, sejajar Qonum Nasil, atau yang mayoritas di Bandara King Abdulaziz Jeddah. Nah, biasanya kalau gelombang pertama, bahkan gelombang kedua pun kalau belum akhir, ini hajinya, haji tamatu, sehingga niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umrota, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh, atau Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala, niat saya umroh dengan berpakaian ikhram karena Allah Ta'ala. Niat itu dalam hati, betul. Tapi harus diucapkan. Sebab apa? Kemudian tidak diucapkan, bagaimana orang akan tahu? Kalau tidak diucapkan, bagaimana jamaah akan mengerti? Kalau tidak diucapkan, sing sepuh-sepuh itu, yang agak bolot itu. Ya tentu lesannya ini bersuara, hatinya nyejolek, enggak ono. Ya Allah, krungu suara macam-macam, tambah bledru. Apa bledru bahasa Indonesia ini? Itu tadi ya, niatnya sudah. Umumnya haji tamatu, kalau kemudian melaksanakan haji ifrad, ya tentu labbaik Allahumma hajan. Baik, wajib haji yang kedua yaitu mabit di Muzdalifah. Mabit, ya Allah, mabit itu maknanya bermalam di Muzdalifah. Tapi tentu bermalamnya ini biasanya sih itu nisfulail. 0001, 0015, kadang-kadang lebih 15 menit nunggu bis tadi, atau jamaah antri. Lingsir wengi baru kemudian dari Muzdalifah menuju ke Mina. Sedangkan dari Arafah diangkut biasanya mulai maghrib. Pernah saya itu awal, ya Allah, maghrib sudah posisinya di, istilahnya orang-orang di kerangkeng di Arafah itu, padahal bukan itu, yaitu persegi panjang. Kemudian ada pagernya, sehingga orang-orang yang mau naik bis sudah dikondisikan di situ, sehingga estimasinya supaya enggak terlalu berlebihan. Sekalipun secara umum karena jarak Arafah Muzdalifah dekat, ini biasanya dipenuhi, ya Allah. Ada juga yang sampai jam 7 malam, 9 malam, 10 malam, sehingga ketika di Muzdalifah ini setelah lingsir wengi, nisfulail, itu meninggalkan Muzdalifah, ya Allah.
Ini namanya jamaah nggak sama, subhanallah. Ketika awal nunggunya lama, kemudian ya diisi diantaranya kalau berangkatnya maghrib tentu sebelum sholat maghrib pernah apa itu sholat maghrib isaknya di jamak takhir di Musdalifah. Kalau kemudian berangkat dari Arafahnya itu agak malam ya tentu otomatis ketika maghrib belum gilirannya diangkut ke Musdalifah atau dimasukkan kerangkeng istilahnya orang-orang itu ya tentu sholat maghrib isya jamak takdim qashar. Karena satu maktab itu kan 7 kloter ya Allah. 7 kloter ini kali 450 sekitar berapa? 3.000 lebih. Ewa semono bisnya kadang-kadang disediakan tidak banyak ya Allah, separuhnya itu sudah umum. Kalau ditambah lagi bis ini nggak bisa berjalan bergerak karena apa? Kemampuan kapasitas jalannya itu sudah desak-desakan ya Allah. Jangankan Arafah, Musdalifah, Mina, Mekah yang hanya 6 jam, yang hari biasa bisa 10 menit, seperempat jam. Tapi ketika musim haji, itu pernah saya ya Allah beduk sampai Mekahnya maghrib 6 jam. Kemarin ada jamaah, teman yang lain 1 kloter, subhanallah. Ketika kita sudah sampai ke Mekah, berangkatnya asar jam 4 sore, ternyata jam 12 malam, ya Allah. Jam 4 sore ada yang jam 2 malam, ya Allah. Hampir berapa itu, ya Allah? Ada 10 jam lebih, ya Allah. Ada 10 jam, ya Allah. Bayangkan jam 4 sore, ya Allah. Ke 6 jam, 8 jam, ya Allah. Ada yang selatur. Karena apa? Ini gremet itu. Karena terpusat orang-orang yang banyak naik bis tadi, kemudian nafar awal tanggal 12. Itu tadi ya, mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Kalau dulu sebelum tahun 2003, sebelum diterapkan sistem tarodud di Unjal, shuttle, ya Allah. Ini biasanya dari Arafah ke Musdalifah macet, ini ada juga yang kemudian ke Mekah atau tawaf ke Masjidil Haram, Taifatus Sa'i. Sehingga orang-orang kemudian lepas ikhramnya setelah tawaf Ifatus Sa'i. Kemudian setelah 2003 ini diterapkan sirin tarodud, sehingga fenomena mabit di Musdalifah ini sudah tidak ada lagi, boleh dibilang. Kalau dulu tidak mabit di Musdalifah karena macet kemudian langsung ke Mekah sebelum 2003, sebelum diterapkan sistem tarodud. Tapi kemudian setelah diterapkan sistem tarodud, ini otomatis yang dari Arafah diangkuti semua ke Musdalifah supaya habis ya Allah. Karena bisnya itu tarodud atau shuttle atau diunjal, ya Allah. Hilir berganti, tidak berhenti sampai tuntas semuanya yang dari Arafah habis ditaruh di Musdalifah, baru dari Musdalifah diangkut ke Mina. Digerak-gerakkan Pak Darmadi, ya tentu kenal dengan Mbak Anjung Purbawi. Ingin batal haji, silakan hubungi aja Nino Hidayati. Syukran pemirsa, masih setia mendengarkan, menyaksikan Mustafa Bishri Iswid. Kita masih bahas wajib haji tadi ya, di segmen sebelumnya niat berhaji dari Mikot. Kemudian mabit di Musdalifah. Selanjutnya mabit di Mina, bermalam di Mina. Ya Allah, sekalipun pendapat Imam Syafi'i, Qaul Jadid, ini hukumnya sunnah, jangan dipertentangkan. Karena itu pendapat, kita ngikutin saja. Yang wajib ya jangan nyalakan yang sunnah jangan nyalakan wajib. Ya Allah, sehingga jamaah kemudian tidak terjadi bantah-bantahan atau jidal, sebab kalau bantah-bantahan atau jidal dikhawatirkan kemudian hajinya ini ternodai, kemudian cegek dan seterusnya. Mabit di Mina ini atau sunnah tadi karena apa? Yang asli Mina itu benal Jabalain, antara dua gunung, ya Allah. Antara dua gunung itu yang disebut Mina. Nggak cukup, akhirnya pakai terowongan, ya Allah. Dilobangi di Maisim sana, ada terowongannya 3. Ya Allah, di Maisim yang jaraknya 3-4 kilo pun akhirnya nggak cukup. Melebar ke Musdalifah tadi, ya Allah.
Sehingga Musdalifah itu namanya dua. Ketika malam 9 malam 10 Dzulhijjah itu namanya Musdalifah. Kemudian setelah lempar Jumroh Aqobah, ya Allah jaraknya 7-8 kilo. Itu balik namanya Mina Jadid, ya Allah Mina Anyar. Ono maneh. Ya Allah satu titik namanya dua karena bedanya waktu, karena bedanya hukum setelah lempar Jumroh Aqobah. Saja kemudian cukur, ya Allah. Makanya jamaah haji sekalian yang tahun ini estimasi masuk atau sudah lunasi, ini latihan jalan kaki. Saya pun juga latihan jalan kaki, ya Allah. Ketika waktunya taping jalan kaki ke suatu mall, di bel nang aspronya ya mbak kita beri bojo. Sampai saja nih rada stres, kesel, jenuh, penat. Yang nggak stres rada penat ya Allah. Itu jalan-jalan jangan pakai eskalator ya Allah. Jadi bojoku mengge-mengge, jangankan ke suatu mall, ke suatu pameran. Munggah nang sedung ini bojoku saknore mengge-mengge. Karena apa? Jalan dari Musdalifah ketika ngelempar Jumroh Aqobah saja itu 7-8 kilo. Nah, jamaah sering saya sampaikan, latihan sana jalan ya Allah di alun-alun Sidoarjo, kemudian putar ping 7. Aja kesusun Pak Dokar. Ya Allah, ganti minggu lagi jalan-jalan muteri Taman Surya 7 lagi. Aja kesusu tuku pecel keluarkan gue. Kemudian ganti lagi ngeliling Masjid Agung 7 kali, ya Allah. Aja kesusu tuku soto, ya Allah. Ngekuarkan mengge-mengge, akhirnya gak situ latihan ngelatih sikil. Ini diantaranya subhanallah. Mabit di Mina, bermalam di Mina. Tendanya beda, kalau di Arafah tendanya sejak haji saya pertama sampai ke 16 kemarin tetap. Tapi di Mina itu tendanya semi permanen, ya Allah. Ada air coolernya. Orang-orang ngarani itu AC, menurutku air cooler itu gak sepiro adem. Sekalipun begitu lumayan, ya Allah. Bagi orang-orang yang debek ini, ya Allah, rada endut seperti saya sama istri ini, ya gak rada, ya endut iki. Bojoku ya Allah, tak angen-angen lho. Kok eling nunung kadang-kadang arek iki. Pada waktu Rabi biyen kecil mungil mirip Yuni Sara. Bareng ngono anak siji melakukan pelebaran, anak dua melakukan pengemakan, Pak. Penggemukan barengan apa-apa nunung tak apa sih itu yang gue di mana itu ya Allah cek jilbabnya dicopot itu ya Allah ini diantaranya ya mabis di Mina. Tendanya ini berimpitan lebih sempit daripada di Arafah, eling pindang turunnya ya Allah. Lek saya biasanya karena kenal dengan maktab entah di Arafah di Mina itu sekali tempo merapat ke maktab yang ada jelas AC-nya. AC-nya split, ya Allah, lumayan adem dulu, seperti kemarin lumayan dikasih es krim 2. Tak pangan situ, eling bojone, sakno bojone. Yang bantu jadi sembarang kalir multifungsi, ya Allah. Mabit di Mina ya hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, jangan dipertentangkan. Yang dilakukan, nah kemudian apa itu kalau di Musdalifah tadi mabit sebenarnya ada juga yang dilakukan apa? Ngambil kerikil yang sunnah 7 ya Allah, yang sunnah 7. Kemudian boleh juga sih ngambil kerikil di Mina, di Arafah, di Mekah, yang sunnah di Musdalifah. Ketika Rakerwil, waduh Rakerwil, Sejatimur 400 kbh. Ini ada muncul pertanyaan gimana kalau bawa kerikil dari Surabaya? Boleh. Bawa kerikil dari Surabaya itu boleh, cuma sampai di Musdalifah, kerikil yang bawa dari Surabaya tadi diwur-wurno, kenalan, ambek kerikil Musdalifah, ya apa, gak teping enggak prai, teping. Ya Allah, ini cuma kemudian nalar gawe, gawani kerikil kok gini, nang kono sudah sediakan banyak sekali, ya Allah, banyak sekali. Kerikil di sana itu, ya Allah, Mbak Santika pribadi tentu kenal dengan Mas Teguh Gunawan. Ingin batal haji, hubungi pengasuh Mutiara Iman. Matur suwun pemirsa, masih setia mendengarkan, menyaksikan Mustafa Bisri Iswid. Kita masih bahas mengenai wajib haji ya. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, makanya jangan pindah-pindah channel.
Kecuali yang memang baru datang dari suatu aktivitas, ini saya ulangi ya tadi, yang pertama niat berhaji dari mikot, mabit di Musdalifah atau bermalam, kemudian mabit di Mina. Sekalipun ada juga pendapat Imam Syafi'i, qaul jadid itu sunnah. Kemudian apa lagi? Melempar jumroh, ula, wusto, akobah. Ada 3 tugu. Itu ngambil kerikil tadi di Musdalifah, boleh 7, boleh juga 49 atau 50 dibulatkan ya Allah. Karena apa? Setelah lempar jumroh akobah saja 7, besoknya 7, 7, 7, 7, 7, 7. Itu selikur-selikur, 40 tambah 7, 40 dilebihkan boleh 50 atau 60. Karena kadang-kadang khawatir nggak kena. Sekalipun kalau jamaah kami itu dekat marmanya, lubangnya, sehingga pasti kena, subhanallah. Itu tadi ya, pernah saya itu ada yang jamaah sepuh-sepuh, ya Allah. Itim ngelempar jumroh, ada 6, 7, ya Allah. Akhirnya saya bawa kerikil banyak. Ada jamaah, Pak Ustadz sampean katanya ngelempar jumroh, atau katanya ngecor. Ya ini abad-abadnya jamaah sepuh. Kadang-kadang bukan ngelemparnya yang berat. Karena dengan 4 lantai itu kita mudah, jalannya ada eskalator, ya Allah. Sing kadang-kadang bikin, apa itu, yang sepuh-sepuh itu mungkin agak aras-arasan, krono jalannya 3-4 kilo, ya Allah. Sekalipun saya juga senang jamaah yang lemparan daripada sepuh terus lalian, daripada kok apa ketelesut ya medeni, ketelesut marun kesasar, nggak ada dirasani wong. Sudah yang sepuh-sepuh nggak kuat, sudah istirahat aja di tenda, nunggu tenda, ya Allah. Itu ya, melempar jumroh, ula, wusto, dan akobah. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Tanggal 10 akobah saja. Kemudian yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang dilarang di saat ibadah haji, jangan melanggar ihram. Ya Allah, di antaranya yang masyhur, tidak melakukan perbuatan yang dilarang di saat ibadah haji, jangan sampai ketika ihram itu kikuk, kikuk, kikuk. Masa gak paham pemirsa? Ya Allah, kecuali ini yang mungkin masih 17 tahun ke bawah ini. Tapi lek magang-magang gede masuk umure 17 pikirannya 40 tahun. Ya, ini jangan sampai, makanya sering saya sampaikan sebelum pelaksanaan ini silakan, kan suami istri tahu libidonya gimana. Nah, lewang lanang biasanya kuat itu nahan itu. Saya itu heran, ibu-ibu biasanya nggak kuat itu. Makanya biasanya saya itu bilang sama istri, entek-entek no ini. Lewang lanang kuat tuh biasanya, wong wedok biasanya kokar, kukur, wayahe. Nah, itu tidak melakukan perbuatan dilarang di saat ibadah haji. Kemudian yang terakhir, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Kalau gelombang pertama mau kembali ke tanah air, seperti tahun kemarin saya gelombang pertama kloter 7. Kalau kemudian gelombang kedua mau meninggalkan Mekah ke Madinah, itu diwajibkan tawaf wada. Sebenarnya wajib haji hanya 6 aja. Ya Allah, cuma ada-ada ribet, jangan khawatir. Asal ikut KBH, itu burin. Norok bontek, itu insya Allah semua dilakukan, bukan hanya rukunnya, wajibnya, sunah-sunahnya, itu dilakukan. Cuma jamaah kadang-kadang, ya opo yo, 40 dino ya opo yo, ya Allah. Kalau kemarin kita sudah ngelunasi, ini kadang-kadang jamaah masih ada nefesnya, belum tahu apa yang harus dilakukan. Makanya yang belum kesehatan, lekas ke lab, ke puskesmas setempat, kemudian ikuti manasik, entah KBH, entah di Masjid Al-Akbar yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Depak atau Sumuhu. Biyen itu jenenge Sumuhu. Kemudian Depak, mburi-mburi Kementerian Agama. Kemudian yang diselenggarakan juga oleh KUA. Itu ikuti supaya apa? Wawasannya tambah luas. Jangan sampai ketika manasik hanya satu tempat, laksana memahami gajah. Ya Allah, koyo bener ketika pegang 1 kali gajah. Semakin banyak manasik, silaturahmi, kemudian ngaji, banyak teman, ini senang diantaranya itu. Sehingga jamaah kemudian lebih pede ketika melaksanakan apa? Haji nanti. Dan tidak ada bosannya, jeleknya, mengulang-ulang. Oh ya Allah, saya jawab juga, aku tambah saben tahun nih manasik bolak-balik, manasik bolak-balik. Itu diantaranya. Semoga saja ya kita semua diberi kekuatan lahir batin, sehingga bisa melaksanakan semua perintah
Allah, menjauhi larangannya, termasuk wajib haji, termasuk ini secara sempurna. Bahkan yang lain-lain pun juga begitu. Ya, yang belum semoga aja kasih rezeki yang berlimpah ya. Kita tutup dengan doa ya ini ya. Ya, oke. Kita tutup dengan doa biar tambah barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin na'imin hamdan nemo wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ulman katsira warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa min kulli dain wa saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar wa man yuqrabbina min kulli nafilin amalin. Oh my God, please make our mouth like to recite your name, like to read the Quran, like to read the salawat. And oh my God, please give us readiness and the word. And also in the Rabbana atina fitna sana wa fil akhirati sana wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar talabira ya asis ya ghafar ya rabb amin. Bicara salam Muhammad wa salam subhana rabbil izzati wa salamun amin. Pemirsa jangan lupa ya, kalau sudah niat haji ini lekas action, sebab ketika bertanya sampai buying sampai lengkap, ini kadang sudah bergeser tahunnya. Daftar sekarang ini, ya Allah, itu 2027. 14 tahun yang banyak orang mengatakan lama, bukan lama, sampai yang terlambat. Beda dengan yang plus, itu 2018. Beda dengan umroh, itu setiap bulan bisa. Lek kami insya Allah setahun sekali aja nanti bulan Januari. Kecuali badal haji amanah, haji yang diwakilkan hanya 5 juta. Itu langsung dapat air zam-zam, sajadah, souvenir pasatoibah. Nanti pulang haji dikasih piagam badal haji yang di Begora. Terima kasih tahun ini yang mecahkan rekor Pak Khalil dari Sindujoyo Gresik, itu nyamai seperti tahun kemarin. Abah Tohuri 10, ternyata Pak Khalil ini juga 10. Terima kasih Abah Zainal yang mengenalkan dengan Pak Khalil ini dari Sindujoyo Gresik. Yang lain ini 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bundari, tahun kemarin badal haji, sekarang badal haji lagi. Ya Allah, terima kasih Pak Turmudi dari Blitar, ya Allah, tahun kemarin badal haji, sekarang badal haji lagi. Terima kasih Pak Abad Tri Hapsono dari Manuan. Ya Allah, ternyata juga kemarin badal haji, ketika saya ke Pasuruan badal haji 2. Ketika saya ada di rumah kemarin datang lagi tambah 1. Ya Allah, semoga saja ya semuanya ini diberi kekuatan lahir batin, sehat walafiat, banyak rezekinya sehingga bisa haji, bisa badal haji, bisa umroh. Ya Allah, bisa bangun rumah, bisa beli mobil, amin, Allahumma, amin. Sekian dan iman, mohon maaf barangkali ada kekurangan, kekhilafan, ketidaksempurnaan. Afan syukron, ilaliko, bila taufik walidayah, waridhanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy, ajib coy, ajib coy, ajib coy.